Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Musumi no Oshi-san di part pertamanya. Dahulu kala, manusia dan iblis melakukan peperangan yang berkepanjangan. Perang yang terjadi cukup lama membuat manusia dan iblis mulai lupa alasan mereka melakukan peperangan. Hingga akhirnya manusia dan iblis memutuskan untuk hidup berdampingan. Seorang pria bernama Glenn yang berprofesi sebagai dokter membuat sebuah klinik bersama dengan temannya Penty. Pada suatu hari, Dr. Glenn mendapatkan surat untuk mengganti Dr. Julie di arena pertarungan. Karena Dr. Julie merupakan orang yang berjasa dalam hidup mereka, membuat mereka berdua tak bisa menolak permintaan itu. Dan akhirnya mereka pergi ke arena pertarungan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Saat sampai di arena pertarungan, mereka berdua disambut oleh beberapa petarung yang dipimpin oleh Tisalia. Para petarung meminta agar Dr. Glenn segera memeriksa mereka. Dr. Glenn kini mulai memeriksa mereka satu persatu. Hingga ketika sedang memeriksa Tisalia, Dr. Glenn malah digoda. Yang mana Tisalia ingin agar Dr. Glenn menikahinya sebab ia menyukai orang yang selalu merawat monster. Namun untungnya Penty langsung mengganti topik pembicaraan mereka sehingga Dr. Glenn tak perlu menjawab ajakan Tisalia. Lalu saat telah selesai melakukan pemeriksaan kepada semua petarung, pengawal dari Tisalia datang menghampiri Dr. Glenn dan menanyakan hasil pemeriksaannya. Dr. Glenn mengatakan bahwa keadaan Tisalia sangatlah sehat dan tidak ada penyakit yang ia alami. Akan tetapi, para pengawalnya ternyata masih mencemaskan sesuatu. Hingga akhirnya mereka menceritakan apa yang mereka cemaskan kepada Tisalia. Dalam 1 bulan ini, Tisalia sudah tidak pernah memenangkan pertandingan lagi. Setiap kali mengikuti pertarungan, Tisalia hanya bisa sampai di posisi ketiga. Padahal Tisalia memiliki kekuatan yang kuat serta selalu berlatih keras setiap harinya. Mereka berpikir mungkin saja Tisalia memiliki suatu penyakit. Apa yang mereka katakan itu terus saja dipikirkan oleh Dr. Glenn. Ia berpikir mungkin saja Tisalia tak ingin memberitahukan masalahnya karena harga dirinya. Dan masalahnya itu mungkin saja bukan suatu penyakit, melainkan sesuatu yang tak bisa disadari oleh seorang dokter. Esoknya, Tisalia yang melakukan pertarungan ternyata telah kalah lagi. Orang-orang kini mulai membicarakannya karena Tisalia telah kalah 10 kali berturut-turut. Hal itu membuat Tisalia frustasi sebab ia merasa dirinya baik-baik saja, namun dalam dirinya ia seperti merasakan ada sesuatu yang aneh. Untuk itu, ia pun terus melakukan latihan keras agar bisa menang lagi. Dr. Glenn kemudian datang menemui Tisalia yang sedang berlatih. Dr. Glenn datang dengan tujuan untuk memberitahu penyebab dari kondisi yang dialami Tisalia sekarang. Ia mengatakan bahwa penyebabnya adalah kuku dari kaki Tisalia yang sudah panjang, sehingga saat berjalan ataupun berlari Tisalia kurang keseimbangan. Untuk itu, Dr. Glenn akan memotong kukunya dan memasangkan sepatu kuda. Tisalia awalnya menolak, namun para pengawalnya beserta Dr. Glenn terus memaksanya. Dr. Glenn kini mulai memotong kuku dari kaki Tisalia, sementara Tisalia masih ketakutan karena ia merasa apa yang akan dilakukan oleh Dr. Glenn pastinya terasa sakit. Dr. Glenn tidak peduli dengan teriakan Tisalia dan terus fokus memotong kuku Tisalia. Hingga akhirnya ia pun berhasil memotong semua kuku di kaki Tisalia serta memasangkan sepatu kudanya. Setelah melakukan hal itu, Tisalia kini telah menang 3 kali berturut-turut. Menurut Dr. Glenn, sepertinya sepatu yang mereka pasangkan cocok dengan Tisalia. Penty mengatakan sepertinya Dr. Julie tidak terlalu teliti kepada pasiennya, sebab Dr. Julie sama sekali tidak memeriksa kuku dari Tisalia. Namun, menurut Dr. Glenn, sepertinya Dr. Julie
berusaha menghargai keinginan pasiennya. Dan juga mungkin saja Dr. Chuli ingin menguji kemampuan mereka berdua. Setelah itu, Dr. Glenn dan Penty pergi ke saluran air tempat para putri duyung. Mereka berniat membeli beberapa bahan obat yang telah kurang di klinik mereka. Setelah membeli bahan-bahan obatnya, mereka langsung menuju toko souvenir. Penty sangat kegirangan karena melihat banyaknya barang-barang yang cantik. Namun setelah melihat banyak barang, Penty hanya membeli satu barang saja. Tengah perjalanan pulang, mereka bertemu dengan duyung bernama Hena. Ia menawarkan agar mereka berdua berhenti di tokonya. Karena terus dipaksa, Dr. Glenn dan Penty akhirnya mampir sebentar. Hena ternyata menjual suaranya dengan menyanyikan lagu duyung. Dr. Glenn kemudian memberikan uangnya untuk membayar lagunya. Akan tetapi, menurut Hena, uang yang diberikan Dr. Glenn tidaklah cukup. Dr. Glenn mengatakan bahwa ia akan membayar sebagiannya dengan keahliannya, yang mana ia akan melakukan pemeriksaan kepada Hena. Hena akhirnya menerima tawaran dari Dr. Glenn dan mulai menyanyikan lagu duyungnya. Saat sedang menyanyikan lagu duyung, Dr. Glenn dan Penty sangat terkejut sebab Hena ternyata memiliki suara yang sangat merdu. Namun di tengah-tengah Hena sedang bernyanyi, ia tiba-tiba saja berhenti karena batuknya yang tak tertahankan. Dr. Glenn merasa sepertinya ada sesuatu yang aneh pada Hena. Hena yang ingin mengulangi nyanyiannya langsung dihentikan oleh Dr. Glenn sebab ia berniat ingin memeriksa Hena terlebih dahulu. Ia kemudian meminta agar dibawa ke tempat yang sepi. Saat akan diperiksa, Hena berkata bahwa ia tidak memiliki uang untuk membayar Dr. Glenn, serta lagu yang sebelumnya juga ia nyanyikan belumlah selesai. Namun bagi Dr. Glenn, nyanyiannya itu sudah lebih dari cukup sebagai biaya pemeriksaannya. Dr. Glenn akhirnya mulai memeriksa Hena dengan menyuruhnya membuka mulutnya. Setelah melihat di dalamnya, ternyata ada peradangan yang terjadi. Menurut Dr. Glenn, Hena sepertinya menyanyi sambil menahan rasa sakitnya. Setelah itu, Dr. Glenn memeriksa napasnya dan terasa baik-baik saja. Akan tetapi, setelah memeriksa insang dari Hena, Dr. Glenn akhirnya menemukan penyebab utamanya. Insang Hena sangat kering sebab Hena ternyata terlalu lama berada di daratan. Walaupun Hena adalah monster yang bisa hidup di daratan ataupun di dalam air, namun pada dasarnya Hena tetaplah monster air dan harus masuk ke dalam air. Hena akhirnya mengatakan bahwa ia melakukan itu semua karena ayahnya telah meninggalkannya, sementara ia adalah anak pertama yang harus menafkahi ketiga adiknya. Di saluran air terdapat banyak pengunjung, sehingga ia harus memakai suaranya untuk mendapatkan uang. Lalu tiba-tiba seorang anak manusia terjatuh di dalam air. Hena kemudian berusaha menyelamatkan anak tersebut, hingga akhirnya ia berhasil membawa anak itu naik ke permukaan. Namun setelah menyelamatkan anak itu, Hena yang seorang duyung malah hanyut ke dalam air dan tak sadarkan diri. Dr. Glenn lalu berusaha menyelamatkan Hena. Dr. Glenn merasa kalau Hena terlambat menukar pernapasan paru-parunya ke pernapasan insangnya. Sehingga ketika ia menyelamatkan anak itu, sepertinya Hena menggunakan napas paru-parunya, yang artinya air tak akan keluar melalui insangnya, melainkan masuk ke paru-parunya. Dr. Glenn bersama Penty akhirnya berhasil menyelamatkan Hena. Setelah beberapa hari, Hena kini melakukan pertunjukan nyanyiannya di tengah kota. Orang-orang sangat kagum mendengar suara merdu dari Hena. Hena sangat senang karena Dr. Glenn dan Penty datang menonton pertunjukannya. Mereka berdua lalu menanyakan bagaimana keadaan dari Hena, yang mana Hena ternyata telah lebih baik berkat pelembab yang diberikan oleh Dr. Glenn. Serta ia juga selalu meminum obat batuknya sebelum ia mulai menyanyi. Hena sangat berterima kasih kepada Dr. Glenn, sebab berkat Dr. Glenn, ia kini masih bisa bernyanyi di tengah kota. Dr. Glenn mengatakan bahwa sudah tugasnya lah membuat pasiennya merasa aman dan bisa menjalani hari-harinya seperti dahulu.
Dr. Glenn mengatakan bahwa sudah tugasnya lah membuat pasiennya merasa aman serta bisa menjalani hari-harinya seperti biasa lagi.